Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kita selalu sehat, selalu bahagia, selalu berada dalam curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali meskipun hanya lewat pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menjelaskan materi akidah akhlak kelas 9 bab akhlak terpuji terhadap diri sendiri, yaitu berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif. Berilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu ilmun, yang berarti pengetahuan atau kepandaian tentang sesuatu. Lawan kata ilmu adalah jahlun, yang artinya bodoh atau ketidaktahuan. Dalam hal ilmu, manusia dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Yang kedua, orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya itu tahu. Yang ketiga, orang yang tidak tahu tetapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Yang keempat, orang yang tidak tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Perintah mencari ilmu. Di dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Disebutkan juga dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Nilai-nilai positif ilmu bagi diri sendiri. Yang pertama, memperoleh kepuasan batin karena mampu mengatasi persoalan yang dihadapi. Yang kedua, dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik. Yang ketiga, dapat melaksanakan ajaran agama secara benar. Yang keempat, dapat menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mampu memahami kebesaran Allah yang ada di alam ini. Yang kelima, memperoleh pahala di sisi Allah karena mentaati kewajibannya menuntut ilmu. Yang keenam, terangkat derajatnya di antara manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang lain, yang pertama, memberi jalan terang dalam memberikan petunjuk, pengarahan, dan saran. Yang kedua, tempat orang bertanya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Yang ketiga, dapat membantu orang lain dalam menyelesaikan persoalannya.
Perilaku orang yang berilmu. Yang pertama, memiliki semangat untuk menguasai ilmu tentang hal-hal yang diketahui. Yang kedua, rajin mendatangi majelis-majelis ilmu untuk memperoleh tambahan ilmunya. Yang ketiga, rajin mendatangi pengajian untuk memperoleh ilmu keagamaan. Yang keempat, cukup ringan mengeluarkan hartanya demi tercapainya suatu ilmu. Yang kelima, gemar bergaul dengan orang-orang yang berilmu untuk mendapatkan tambahan ilmunya. Kerja keras. Di dalam surat Al-Insyirah ayat 7 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Fa'idha faraghta fansob, yang artinya, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Membiasakan diri berperilaku bekerja keras. Yang pertama, selalu menyadari bahwa hasil yang diperoleh dari jerih payahnya sendiri itu lebih terpuji dan lebih mulia daripada menerima pemberian dari orang lain. Yang kedua, Islam memuji sikap bekerja keras dan mencela sikap orang yang meminta-minta. Yang ketiga, memiliki semboyan, tidak suka mempersulit orang lain dengan mengharapkan bantuannya. Yang keempat, menyadari sepenuhnya bahwa memberi lebih mulia daripada meminta. Hikmah bekerja keras. Yang pertama, disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 95, yang artinya, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Yang kedua, tidak mudah putus asa. Yang ketiga, selalu menemukan jalan ketika dalam kondisi terpaksa. Yang keempat, merasa sayang jika waktunya terbuang percuma. Yang kelima, berpeluang besar dapat meraih kesuksesan. Dan yang keenam, lebih memiliki harga diri dan percaya diri. Kreatif. Apakah itu kreatif? Kata kreatif berasal dari bahasa Inggris create, yang berarti menciptakan. Creation berarti ciptaan, sedangkan kreatif berarti memiliki daya cipta. Jadi, kreatif itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru. Orang yang kreatif selalu melihat dan berpikir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini senantiasa tidak akan sia-sia dan untuk dimanfaatkan sepenuhnya untuk keperluan hidup manusia. Dengan konsep kreatif seperti ini, maka akan memicu orang tersebut untuk terus produktif atau selalu berpikir untuk berusaha mendatangkan banyak hasil dari apa yang telah ia lakukan. Rasulullah mengajak kepada setiap mukmin agar berusaha menjadi mukmin yang kuat. Kuat yang dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, kuat fisik. Artinya, gizi terpenuhi, olahraga teratur,
dan istirahat yang cukup. Yang kedua, kuat harta. Artinya, kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Yang ketiga, kuat mental. Artinya, memiliki keberanian dalam menghadapi berbagai persoalan. Yang keempat, kuat iman. Artinya, menjalankan ibadah sesuai dengan petunjuk agama. Dan yang terakhir adalah kuat ilmu. Artinya, dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi agar dapat mencapai apa yang dicita-citakan. Produktif. Produktif berarti banyak mendatangkan hasil dan banyak menghasilkan sesuatu. Sifat tersebut termasuk akhlakul karimah yang perlu dimiliki oleh seseorang yang ingin maju. Cara menjadi orang yang kreatif dan produktif. Yang pertama, memiliki disiplin yang tinggi. Yang kedua, berkarya dalam bidangnya. Yang ketiga, selalu memiliki rasa ingin tahu. Yang keempat, terbuka pada hal-hal yang baru. Yang kelima, berani memikul resiko. Yang keenam, memiliki semangat yang tinggi untuk sukses. Dan yang ketujuh, kreativitas didasari dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ciri-ciri orang yang mempunyai sifat kreatif dan produktif, di antaranya yaitu yang pertama, memiliki jiwa yang dinamis dan profesional. Yang kedua, ingin segalanya yang paling lengkap dan sempurna. Yang ketiga, memiliki banyak ide dan kemauan. Yang keempat, suka memilih hal-hal yang bersifat menantang. Yang kelima, selalu mencoba dengan sesuatu yang baru. Hikmah memiliki sifat kreatif dan produktif. Yang pertama, memperoleh hasil yang cukup banyak dari karyanya. Yang kedua, tercukupinya kebutuhan hidup sehingga dapat hidup layak. Yang ketiga, kepuasan batin karena mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan diminati. Yang keempat, bertambah banyaknya hubungan. Yang kelima, dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga karyanya diminati oleh banyak orang. Yang keenam, bertambah persaudaraan sehingga hidup terasa lebih nyaman. Mungkin hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan pada bab ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.